power of dreams. Wush, Wow. emang keren ya, keren banget ya. Wow, kalau sekilas sih mirip sama FL ya atau FE ya, Civic RS yang baru. Tapi ini versi hatchback, jadi lebih sporty gitu. Wow. Kesan pertama, mobilnya itu lebih dewasa ya. Kalau dibandingkan yang sebelumnya kan lebih sporty. Kalau mobil ini kesan pertamanya tuh dewasa banget dan kayaknya banyak sekali ya perbaikan dari body Type R yang FL5 ini. Oke semua, saya Kelly dari Honda Megatama. Hari ini kita akan bahas mengenai Civic Type R terbaru yang dikeluarkan oleh HPM kemarin ya. Jadi hari ini kita eksklusif nge-review Civic Type R pertama yang ada di Honda Megatama. Saya Kelly, jangan kemana-mana. Oke, sekarang saya pegang ada dua macam kunci yang kita dapatkan kalau kita beli Civic Type R ini. Yang pertama adalah yang biasa ya, jadi buka tutup seperti biasa tapi logonya sudah Type R. Jadi Hondanya merah, bukan tempelan ya, ini beneran merah. Terus yang kedua, model kartu kayak gini ya. Jadi kalau kartu ini kita hanya walk out dari mobilnya, dia akan ngunci sendiri. Demikian pun kalau saat kita masuk, pintunya akan unlock kalau kita pegang handle-nya seperti remoting ini ya. Sekarang kita bahas bodinya dulu, kita dari depan. Nah, memang mobil ini secara desain itu jauh lebih mature dibandingkan dengan yang lama. Kalau yang lama itu kan FK8, dia modelnya itu memang diambil dari robot Gundam katanya. Jadi memang kotak-kotak, sedangkan kalau ini mobilnya itu kelihatan lebih smooth, lebih mature dan lebih fungsional ya. Kita lihat depannya dulu di sini, lampunya sudah LED, grillnya sudah honeycomb dengan logo Type R di sini dengan Honda warna merah ya. Ini bukan tempelan, ini asli loh. Terus bawahnya juga, nah kelihatan nih intercoolernya gede banget ya. Terus di sini ada pendingin untuk intercooler cukup besar. Yang menarik tuh ini ya. Jadi air scoop-nya yang di atas ini adalah exit dari yang dari bawah ini ya. Jadi dari sini angin masuk keluarnya di sini. Kalau yang lama air scoop-nya di sini ya untuk downforce, tapi kalau yang baru ini di depan. Jadi sebenarnya kalau tampilan saya lebih suka yang lama sih sebenarnya, tapi ini lebih fungsional ya. Terus kita lihat dari sampingnya di sini ya. Ini kayaknya akan banyak ditiru ya sama penggemar mobil Honda lainnya, karena kalau dibanding sama yang Civic RS, menurut saya depannya ini jauh lebih keren, lebih sporty dan juga lebih clean ya. Kalau yang Civic RS depannya itu ada kayak notch di sini, ngingetin saya sama iPhone. Kalau ini enggak, ini clean ya. Jadi ini memang versi hatchbacknya ya Type R ya, dan di Indonesia tidak muncul Civic hatchbacknya. Jadi hanya yang sedan dan juga langsung ke Type R jika ingin dapat yang hatchback. Kembali ke sini, nah di sini ada untuk aliran angin ya, untuk ke dalam supaya bisa mendinginkan rem. Sayang di sini nggak ada lubangnya nih. Jadi cuma buat gaya aja, tapi nggak apa-apa, keren. Oke, sekarang kita ke bannya ya. Bannya menggunakan Michelin Pilot Sport 4S, jadi yang lebih baru dan lebih oke. Traksinya juga harusnya lebih baik ya dari yang sebelumnya. Menggunakan ring 19, ukuran bannya 265/30. Di sini ada logo Honda merah dengan Brembo yang sudah perbaikan ya, jadi lebih kecil dibandingkan yang sebelumnya. Di sini juga ada air fan ya, buat ventilasi dari depan ke belakang sini. Ya, mungkin fungsinya untuk ventilasi juga untuk aerodinamika. Ke atas kita di sini wiper ya, wipernya keren. Ada water spray-nya di sini ya. Jadi sudah in frame dengan wipernya, terus di sini ada Honda Sensing. Spionnya ini beda ya sama yang dulu ya. Kalau dulu tuh nempel di sini. Nah, ini turun ke sini ya. Jadi kayak MPV masa kini. Warnanya hitam ya. Nah, terus di sini ada side skirt warna hitam. Kalau yang dulu modelnya karbon walaupun bukan karbon ya. Nah, ini bisa ngintip sedikit dari luar. Ini joknya warnanya merah. Dan merahnya sampai bawah ya, mirip sama Eka Civic Type R yang dulu, sampai bawah merah. Jadi itu gampang banget kotor. Kayaknya sayang banget, mendingan nanti ditutup sama karpet lagi. Oke, kita ke belakang di sini. Nah,
Mungkin saya ngomong sedikit mengenai wide body-nya ya. Civic Type R ini memiliki wide body yang bukan tempelan lagi ya. Jadi kalau kita lihat yang FK8, dia kesannya tempelan, di sini ada over fender. Tapi kalau ini enggak, jadi ini memang dibuat melebar. Tapi jadinya malah lebih bagus ya, lebih smooth, lebih keren dan kelihatan lebih dewasa dan manis. Jadi nggak kelihatan tempelan gitu ya. Jadi ini lebih, kalau menurut saya lebih oke sih ya. Terus kita ke belakang. Nah, yang kelihatan banget juga dari sayap. Nah, spoilernya ini ada juga sih yang ngomong ya. Jadi spoilernya ini katanya tidak pada tempatnya. Yang lain udah kelihatan smooth, mature ya. Terus ada sayap, katanya nggak perlu. Tapi kalau saya pribadi sih, menurut saya sih oke-oke aja ya. Ya, di sini mirip sih sama yang lama ya, atau Civic Turbo. Hanya di sini tarikannya beda sedikit, lebih lebar. Dan kalau saya lihat ini very spacious ya, luas. Di sini kita bisa taruh macam-macam, mau taruh koper, mau taruh barang-barang, mau belanja. Kalau menurut saya sih aman. Masukin sepeda juga bisa ya, karena di sini kita bisa dorong dari belakang untuk dapat extra space ke tengah ya. Kita lihat di belakangnya, di sini ada ya, ada ban serep ya, ada toolsnya, disuruh dongkrak, mirip sih sama Civic yang lama juga. Oke, sekarang saya tutup ya. Di sini belum ada tombol, jadi kita tutup biasa. Terus saya coba untuk tutup ya. Kalau yang lama ini getar, kita lihat getar nggak? Enggak ya. Jadi ini sayapnya sudah diperbaiki dengan spoiler yang lebih baru. Jadi kalau ditutup tuh nggak getar. Terus kita lihat ke bawah. Di sini ada logo Honda warna merah. Di sini ada diffuser warna hitam, bukan karbon ya. Di sini ada fin-nya, mirip sih sama yang lama. Nah, knalpotnya masih ya, 3 sih sama. Tapi bedanya sekarang yang besar itu di tengah. Kalau yang dulu di kiri dan kanan, ini sekarang di tengah. Jadi kalau look-nya ini lebih keren sih. Ya kayak pesawat Star Wars gitu. Kalau menurut gue sih ini lebih oke. Jadi bentuknya kayak segi 5 lah gitu. Jadi bagus banget. Terus jika di RPM rendah, yang nyala itu hanya yang kiri dan kanan. Knalpot ini menggunakan mechanical valve untuk yang tengah. Jadi mengeluarkan gas buang saat RPM tinggi. Jadi kalau RPM rendah, yang nyala hanya kiri dan kanan. Oke, yang terakhir adalah fuel cap. Fuel cap-nya ini modelnya bisa langsung buka ya. Jadi kita kalau mobilnya dikunci nggak bisa, tapi karena ini nggak dikunci bisa kebuka. Dan ini menggunakan cap biasa ya. Jadi yang kita lihat di Civic Turbo biasa atau Civic RS. Yang sebelumnya yang di FK8 sudah capless. Tapi di sini bedanya harus oktan 95. Jadi nggak boleh yang 92. Jadi bensinnya harus yang paling bagus ya. Tapi kita ngelihat cap mobil seperti ini untuk bensin ya agak sedih juga ya, karena ini adalah Civic Type R dengan menggunakan ICE ya, yang combustion engine terakhir. Jadi kalau misalkan sebelum-sebelumnya insinyur Honda menggunakan Kanzen ya, jadi perbaikan sedikit demi tahun ya, setiap tahun dia ada perbaikan. Kalau kali ini enggak, jadi mereka all out untuk membuat the ultimate Civic Type R. Jadi kalau teman-teman kepengen koleksi kayaknya pas banget ya, karena ini adalah Civic Type R terakhir yang menggunakan bensin. Nextnya nggak tahu apa dia hybrid, apa dia EV ya, kita nggak tahu. Oke, sekarang kita buka mesinnya ya. Wah, kapnya enteng banget karena sudah aluminium. Oke, kita lihat di sini mesinnya Civic Type R 2023. Masih menggunakan mesin yang lama, K20 C1, 4 silinder 2000 cc turbo dengan tenaga 325 horsepower dan torsi 420 Nm. Banyak perbaikan di mesin ini. Yang pertama dari pendinginnya ya, pendinginnya sudah lebih baru, jadi lebih efisien dan mesinnya otomatis lebih dingin. Juga ada pembaruan di housing turbo dengan blade yang lebih banyak, harusnya turbonya lebih oke ya, lebih efisien. Di sini juga ada ecunya ya, ecunya sudah lebih baru, lebih baik, sudah di-updated ya. Jadi bandingkan dengan yang lama, ini lebih oke katanya. Terus ini intake, ini adalah asal udara dingin, intake besar ini dari depan sini ya, dari grill masuk ke sini, masuk ke filter box, dari filter box masuk ke turbo, turbo di sini ya, turbo masuk ke intercooler, baru tarikan ke mesin. Yang terakhir ada pembaruan di sistem exhaust, jadi exhaustnya itu minim tekukan ya, jadi sekarang keluarannya lebih baik. Jadi harusnya mesin ini memiliki performa yang lebih baik dari generasi sebelumnya. Oke, sekarang saya masuk ke bagian belakangnya Type R. Wah, di depan saya di sini ada tulisan Type R ya di joknya bagian belakang. Nah, enaknya Type R kalau dibandingkan dengan mobil sport lainnya, kita bisa bawa teman atau mungkin bawa keluarga ya. Di sini sangat luas. Lutut saya masih lebih dari 1 tangan, tinggi saya 177 cm, kepala saya lebih dari 1 tangan, jadi belakangnya sih
enak ya, luas banget. Nah, bedanya di sini cup holdernya di bawah, nggak di sini ya. Di sini ada seat beltnya warna merah. Enak sih duduk belakang Civic Type R. Cuman nggak tahu ya, biasanya orang kalau punya mobil ini keluarnya sendiri sih. Ini di sini sayangnya nggak ada apa-apa ya, nggak ada cup holder, nggak ada buat charger, jadi benar-benar kosong. Cuma kan ya ini kan Civic Type R emang buat nyetir sendiri. Oke, sekarang saya keluar. Kita coba depan yuk. Oke, sekarang saya masuk ke bagian depannya Type R. Oke, sekarang saya sudah ada di interior Civic Type R 2023. Ya, kalau ini benar-benar perbaikan ya dari generasi sebelumnya, memang mirip dengan Civic RS yang ada. Yang pertama kelihatan tuh adalah garis di sini ya, yang honeycomb dari ujung ke ujung ya. Terus di sini ada buat AC-nya yang pakai tuas begini. Ini menurut saya ini fungsional banget ya. Dan desainnya juga jadi kelihatan itu kayak modern kontemporer, saya senang banget sih. Terus head unitnya sudah zaman now, jadi dia udah ke atas, kalau yang dulu nempel ke dalam ya. Terus di bawahnya di sini ada AC, sudah digital dan dual zone ya, kiri kanan. Jadi kamu nggak perlu berantem kalau masalah AC, bisa putar di sini ya. Di sini juga yang bagian supir bisa set sendiri ya. Jadi ada auto climate. Terus di bawahnya di sini ada charger HP ya. Jadi kalau kamu pakai iPhone yang wireless charge sudah bisa di sininya. Jadi nggak perlu pakai kabel. Di atasnya ada USB. Terus di sini juga ada power outlet ya, 12 volt maksimal 180 watt. Ya di sini ada short shifter, bentuknya keren ya, silver, mirip sih sama yang dulu. Terus di sini ada drive mode-nya, di sini ada kontrol untuk atas dan bawah ya. Otomatis HU-nya akan berubah. Di sini sport mode, ada individual mode, ada comfort mode, ini untuk paling nyantai ya. Sama ada plus R, ini untuk kalau kita ingin maksimal kecepatannya. Tapi yang menarik itu adalah individual. Ini baru nih, itu baru dari Type R ya. Nah, kalau kita tahan, kita masuk ke setelan individual. Di sini kita bisa custom nih. Dari mesin, kemudi, suspensi, suara mesin, rev match, dan pengukur. Ini kita bisa set mau sport ya, mau comfort atau mau plus R. Ini keren banget ya. Kalau sport ya mungkin sedang ya, kalau comfort agak nyantai, dan kalau plus R, nah kita lagi mau racing. Jadi otomatis mesinnya berubah nih, setelannya langsung R. Kemudi plus R ya, jadi kan mungkin agak berat ya. Kalau suspensi ya di tengah lah ya, nggak usah plus R, nggak keras-keras amat. Nah, suara mesin juga bisa di set nih, keren banget. Kalau comfort mungkin dia nggak terlalu meraung ya, supaya nggak terlalu berisik. Tapi kalau mau kenceng juga bisa plus R. Rev match, ini untuk RPM bisa comfort, bisa sport, dan untuk pengukurnya bisa sport, bisa comfort, dan bisa plus R. Saya mau lihat nih kalau plus R dia berubah nggak. Nah, kalau dia plus R langsung jadi merah. Wah, keren ya. Kita ubah yuk jadi plus R semua, jadi sport semua. Coba plus R. Kita gas ya, 1, 2, 3. Nah, suara jadi kedengeran nih. Soalnya tadi waktu saya coba nggak terlalu kedengeran. Ini kita buat plus R semua, sebenarnya sama aja sih ya. Kalau kita tekan di sini aja plus R semua juga sebenarnya sama aja. Jadi itu kita bisa buat custom untuk settingan yang tadi itu. Oke, untuk setir di sini sudah sporty banget ya, sudah suede Alcantara. Jadi kalau misalkan tangan kamu keringetan lagi balapan gitu ya, tinggal meper-meper di sini, jadi nggak akan licin lah. Oke, di sini ada kontrol sebelah kiri dan sebelah kanan. Ya, sebelah kiri kita lihatnya ada stopwatch, di sebelah kanan ada drive safety. Saya dari kiri dulu ya. Ini kita bisa pilih ada apps, customize display, back, phone, FM, radio, USB, dan Bluetooth. Ini umum ya, display sebelah kiri. Nah, sebelah kanan kita lihat ada drive safely. Ini adalah sensor untuk mobil depan. Jadi kalau misalkan kita terlalu dekat, nanti dia akan ngingetin kita. Terus ke bawah, di sini ada boost. Nah, di sini ada throttle. Jadi cukup komplit ya. Nah, ini adalah untuk G-force meter. Nah, di sini ada sensor nih. Di sebelah saya kelihatan nih, kameramennya nggak pakai seatbelt. Nah, terus berubah jadi hijau pakai seatbelt. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, di sini ada maintenance, kelihatan ya informasinya karena ini masih baru, jadi nggak kelihatan ya. Ini safety support system dan customize display. Jadi lengkap banget sih ini. Top banget lah pokoknya. Oke, di sini kita lihat udah soft ya, udah soft, dan di sini keren nih. Ada ambient light ya, warna merah. Ini kayaknya sih nggak bisa diganti warna-warni gitu kayak yang sekarang lagi rame gitu. Ini udah Type R banget, warna merah. Oke, sekarang kita bahas head unitnya ya. Head unitnya di sini sudah posisinya sudah di atas kayak mobil kekinian.
Sebenarnya ini umum sih ya, ada Apple CarPlay sama Android Auto sudah wireless. Tapi di sini saya mau tunjukin yang utama saya suka ya sama layar ini adalah tombol analognya. Kayaknya kalau saya seneng banget tuh untuk gedein kecilin bisa di sini, juga bisa di setir ya. Di sebelah kirinya setir kita bisa atas bawah. Tapi di sini ini kalau menurut saya sih additional yang oke banget ya. Oke, sekarang kita ada di home-nya. Di sini ada beberapa pilihan ya. Umumnya sama sih, cuman yang keren itu ada di sini nih, ada Honda Lock R ya. Di sini kita bisa lihat, nah ini banyak banget informasi ya, ada suhu air, ada suhu oli, ada tekanan oli, ada boost ya. Nah biasa kan kita kalau senang balapan senang tambah boost meter, nah ini nggak usah nih, udah ada di sini. Terus ada suhu udara intake, terus ada suhu udara luar. Jadi luar tuh udaranya berapa kita ketahuan. Sekarang lagi 31 nih ya. Jadi lumayan panas di atas. Di sini ada setelan, ada data log juga di sini. Ini kelihatan ya kita nyetir itu berapa jauh per bulan hingga per tahun hari ini. Ini kalau menurut saya oke banget sih. Terus ada auto score. Nah, auto score ini kita belum terlalu banyak pelajarin ya. Cuman kita bisa tahu kehebatan kita bawa mobil tuh dari auto score ini. Jadi kalau kita bawa mobil ini kemana, ke sirkuit, di sini udah ada datanya. Untuk lokasi kita bisa tahu di data log. Di sini ada data log, terus ada pilihan lokasi. Reset. Nah, di sini kelihatan banyak sirkuit dunia ya. Ada Johor, ada Hamptons, wow, ada Highlands, ada Phillip Island ya di Australia. Terus yang lucu itu ada Sentul. Ada Indonesia loh. Jadi kalau misalkan kita mau track day di Sentul, kita nggak perlu setting apa-apa lagi, tinggal bawa mobilnya terus set di Sentul Circuit. Berarti nanti mobilnya akan tahu kemampuan kita membawa mobilnya ya, ada scoringnya di sini. Terus juga otomatis time lapse juga otomatis akan direkam oleh mobil ini. Jadi kalau misalkan kita track day, kita akan tahu semakin hari kita semakin kencang, itu datanya ada semua di sini ya. Dan itu menurut gue keren banget sih. Oke, di sini kita bisa lihat nih scoringnya, cuman kosong ya karena kita belum masuk track ya. Ini kalau nggak salah ya, ini akselerasi, ini braking, ini turning, ini apa nih ya, pokoknya nanti kita pelajari lagi ya. Cuman ini cukup lengkap sih ya. Dan di sini ada gravity meter ya. Ini untuk 4 ban. Jadi kita bisa lihat nih G-force-nya di setiap ban itu kita bisa tahu. Jadi kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan kita. Jadi kita bisa lihat nanti misalkan kita mau suspensinya lebih keras atau bannya kita butuh traksinya lebih besar, kita bisa ada sensornya di sini. Wah, ini mah keren banget sih. Oke, ini lihat versi 3D-nya ya. Nah, nanti mobilnya bisa goyang-goyang nih kalau belok gitu ya, kelihatan di sini nih. Jadi ada versi 3D mobilnya kelihatan di situ. Oke, sekarang kita waktunya untuk driving impression ya, karena ini masih first impression ya. Jadi saya nggak bawa keluar. Jadi saya cuma muter-muter aja di Honda Megatama. Kita jalan. Iya. Kesan pertama, ini ada jeglukan, kita lihat ya. Nyaman. Kayak Civic Turbo. Tapi jauh lebih pendek ya, ngerasa lebih pendek. Nah, di sini ada jalur depan tuh. Kosong ya. Kita coba gigi 1 ya. 1, 2, 3. Wah. Oke, itu kalau saya bandingin sama yang lama, kayaknya kencengan ini sih. Cuma kan mesinnya sama ya, jadi mungkin rodanya kali ya, karena ini sudah Parade Sport 4S, jadi memang sudah beda. Kita coba sekali lagi yuk. Ya, kalau saya coba tadi sih RPM bawahnya jauh lebih responsif ya dibandingin Civic saya. Iyalah, ini Civic Type R tenaganya 300 lebih horsepowernya. Kita coba lagi ya. Sekarang kita coba pakai R+. Iya, tenaganya kerasa keluar banget ya, tapi karena ini tempatnya kecil jadi saya nggak mau kencang jauh-jauh karena bahaya. Oke, sekarang saya coba dulu suspensinya. Kalau so far sih nggak terlalu keras ya, nggak sekeras FK8 ya. Selain itu memang sudah double axle ya suspensinya, jadi ini bisa mengurangi torque pada setir. Dan ini ya, kalau Civic Type R tuh emang rasanya tuh nggak kayak bawa mobil balap gitu. Jadi emang nyaman sih, adem, terus juga suspensinya cukup empuk gitu ya. Tapi tenaganya tuh kenceng gitu. Dan dia belakangnya itu luas, jadi kita bisa bawa keluarga. Jadi mobil ini memang lagi ngetren sih. Kemarin saya lihat di sosmed ya, John Cena juga dia ternyata pakai Civic Type R ya buat harian. Dia bilang buat kemana-mana nggak terlalu jauh. Dia bilang katanya kalau supercar itu selalu di bengkel, bolak-balik, bocor sana, bocor sini. Cuman kalau Civic itu terkenal dengan
ya mobil Jepang ya, jadi bisa diandalkan kapan saja gitu, mobilnya kenceng, bisa bawa keluarga, kerennya juga dapat, iritnya juga dapat. Jadi kalau kita ingin menggunakan Civic Type R untuk harian tuh memang sebenarnya masih oke ya. Tapi kalau orang sini mungkin sayang ya, harganya kan di atas 1 miliar, jadi memang biasa digunakan untuk mobil weekend ataupun track day. Oke, untuk bangku saya coba di sini memang semi bucket seat ya, ini cukup megang ya, kiri kanan. Cuman karena ini memang mobil baru, mungkin belum break in, lama-lama kayaknya sih bisa sesuai dengan badan saya. Kalau so far sih oke. Cuman yang saya kepikiran banget ini karena karpetnya warna merah ya, jadi kayaknya harus ditambahin sih, mungkin pakai karpet model Mi kali supaya sayang banget nih kayaknya merah diinjek-injek kan bisa jadi hitam. Oke, untuk saya pengen cerita tentang quick shiftnya Honda. Ini memang Honda banget ya, dan di sini karena dia 6 speed, jadi untuk reverse ini harus ke belakang banget. Kalau kita salah nanti dia bisa masuk ke 6. Terus, nah ini keren nih. Kalau saya masukin mundur ini kan ada kamera belakang ya. Nah, terus di sini kita bisa ganti beberapa angle, ada dari atas, ya ini yang luas dan ini yang lebih sempit. Keren ya. Oke, saya lagi nyobain radio ya. Dan menurut saya radionya sih ya not bad lah ya. Saya tadinya pengennya sih ngarepinnya suara lebih bagus, cuman ya kalau kita naik Civic Type R kan nggak terlalu dengerin radio. Apa dengerin radio ya? Gue sih dengerin banget sih. Gue dengerin Bluetooth yang dengerin lagu dari HP. Cuma kita belum coba. Saya udah nyobain nih kira-kira suaranya seperti apa, dan lumayan. Di sini saya lihat ada tweeternya di sini sih, dan speakernya ada di sini depan. Ya oke juga. Oke, tadi kan saya udah coba kenceng ya. Terus brakingnya karena sudah Brembo 4 pot, jadi sudah oke banget sih kalau braking. Dan saya suka juga dengan kekedapan kabin ya. Di sini kita nggak bisa terlalu dengar apa-apa, udah oke banget. Jadi di dalam mobil ini sih bisa dibilang cukup PW ya, posisi enak. Ya itulah tadi ya sedikit first impression driving di Civic Type R. Saya masih sangat bersyukur, gue senang banget nih bisa nyobain Civic Type R baru di Honda Megatama. Jadi kalau misalkan memang Anda ingin sekali punya mobil sport tapi yang memang nyaman, kalau menurut saya mobil ini tuh cocok banget ya buat kita harian dan kita ingin track day. Dan juga kita, apalagi kalau kita di weekend kita pengen ngumpul sama teman-teman, ngopi, bawa mobil ini, ataupun acara keluarga pun masih oke ya, karena bentuknya tuh nggak yang terlalu racer boy. Kalau sekarang tuh bentuknya tuh udah, kalau menurut saya tuh sangat mature. Interiornya pun oke, jadi kalau kita bawa anak, bawa keluarga gitu, ya nggak terlalu kayak interior mobil balap, tapi lebih ya kayak interior Civic sih. Jadi keren banget mobil ini. Bagaimana? Sudah lihat ya review tadi ya? Menarik nggak Civic Type R terbaru 2023 dari HPM? Harganya 1,4 miliar. Kalau menurut Anda mobil ini worth it, jangan lupa untuk beli karena pasti banyak banget yang kepengen. Kayak kemarin satu hari aja udah laku 10 ya. Jangan lupa tulis komentar di kolom di bawah. Saya Kelly untuk Honda Megatama. Sampai jumpa lagi.